Halo, assalamualaikum guys. Ketemu lagi dengan tukang bangunan rumah ya guys. Salam satu profesi. Hari ini kita mau bikin pasang plumbing buat rencana mesin cuci. Cuman ini susulan ya, jadi kita perlu pupuk dulu. Karena yang namanya susulan kan pasti pipa induknya udah ditanam dari dulu ya, jadi nggak bisa pasang T buat masukin cabang ya. Jadi kita perlu kalau nggak dipupuk jauh ke atas dan ke bawah, kalau pipa kan nggak bisa dilenturin ya, jadi kita pupuk jauh ke atas sedikit, panjang 50-60 cm dan ke bawah juga sekian. Dan setelah pemupukan selesai, kita lanjut pemasangan T-nya ya. Buat ini T langsung dari 1 in ke setengah in ya. Untuk dari induk ke cabang kita pakai T 1 in ke setengah in ya buat cabang, karena pipa induk ke cabang itu biasanya kan emang lebih kecil ke cabang ya. Ini prosesnya juga lumayan susah, takut bocor juga. Kalau nggak dipupuk seperti ini pasti kita nggak bakal bisa pasang ya, kecuali kita punya heat dryer buat lenturin, buat manasin biar pipanya lentur itu mungkin bisa, cuman pupuk yang atas doang. Cuman kita nggak ada heat dryer ya buat pemanas. Kalau dibakar pakai api atau kertas kan pasti lukanya hitam kebakar, dan pipanya juga kualitasnya mungkin jadi jelek ya. Nah, setelah pemasangan T kita berhasil, kita lakukan connect buat keran cucian ya, mungkin cucian tangan apa bilas-bilas apa ya di sini, karena ini di bawahnya kan bak kontrol. Kita sambung-sambung dulu, karena itu yang susah. Itu di depan saya ini ada pipa buangan dari talang, ada mengganggu ya. Jadi ya tadi udah saya pasang dulu, itu keninya berbelok-belok, masya Allah lumayan rumit. Tapi kita coba pasangkan kemarin dulu, biar ini kemarin kita potong dulu 1 cm karena jaraknya itu nanggung. Jadi saya pasang kemarin biar lemnya udah merekat kan. Ini saya susulin pagi, tinggal connect yang gampang. Kalau mau pekerjaan kayak begini biar sedikit juga pastinya lama ya guys. Pastikan kalau sambung menyambung pipa, kalau masih basah ditahan dulu sebentar biar agak mengering, karena lem pipa itu kan biasanya kalau baru dimasukin, kalau langsung dilepasin tuh pasti keluar sendiri. Itu kenapa rata-rata tukang plumbing tuh pasti membuat kasar bahan yang masuk ke shocknya ya, itu biar lem lebih merekat lagi, kita nggak perlu tahan lama-lama. Ini tiap sambungan yang masuk ke shock itu pasti kita amplas dulu biar agak kasar. Selain bersih juga dia agak kasar sedikit untuk memperketat lem juga ya guys. Tukang bangunan juga pasti paham. Kalau belum paham ya mari dicoba. Insya Allah kekuatannya itu lebih lah. Coba aja, kalau kita nggak dikasarin dulu di amplas pasti kita tahan tuh agak lumayan lama, paling tidak 30 detik lah ke atas. Tapi kalau kita kasarin paling juga 10 detik, berapa detik udah ngunci, nggak mau keluar lagi dia. Setelah pemasangan selesai yang buat cuci bilas tangan atau apa ya, kita sambung lagi ke pipa yang mau ke arah
cucian ya. Ini nantinya ada mesin cuci di sini. Kita kasih tinggi keran sekitar 120 ya, karena mesin cuci kan kadang-kadang 80 ke 1 meter ya, anggaplah 1 meter, berarti ada sisa spare 20 cm buat dari keran ke lubang masuk air mesin cuci nantinya ya, ada spare, jadi lebih tinggi daripada mesin cuci. Kalau kita salah-salah perhitungan kan nanti takutnya malah masih ketimbang mesin cuci, kan repot. Usahakan kalau keran buat mesin cuci di atas 120 biar aman. Kalau karena ini saya nggak tahu mesin cucinya mau 1 tabung apa 2 tabung, saya kasih asnya 50 cm sampai 60, ini kurang lebihnya ya dari opening yang tadi tuh yang kelihatan susah, supaya kalau naruh mesin cuci yang 2 tabung dia pas di as tengah ya. Biasanya kan buat masukin air itu ada di as tengah. Jangan lupa dikasarin dulu kalau mau pengeleman ya guys, biar rekatnya itu lebih cepat dan lebih rekat juga. Perhatikan ya guys, bagi yang udah paham pasti paham, kalau yang pemula seperti saya juga lagi belajar nih guys. Semoga nggak gagal dan nggak bocor ya, karena tempat susah agak rumit seperti ini emang. Ini yang dibelok-belokkan banyak banget elbow ini. Wah, saya potong-potongin kemarin. Saya kasih sekitar masuk 1,5 cm karena semuanya nanggung. Mau dibobok dalam. Katanya tipis dulunya ya. Ini aja sampai jebol ke tangga diomelin. Begitulah resikonya tukang bangunan, masih ya diomel-omelin orang lah. Tapi nggak apa-apa, udah biasa. Yang penting kita salah ya akui kesalahan kita, gitu aja ya guys. Setelah semua terpasang, kita tinggal mau pemasangan apa namanya, stop keran yang lurus ya, sok keran, bukan yang pakai elbow tapi dia lurus, karena jalurnya kan udah begini ya. Sebelum pemasangan kita kasih kasar biar lem lebih rekat. Ini juga saya buang tadinya 1 cm ya, karena menonjolnya terlalu panjang, takutnya ntar nggak dikasih keramik apa kan jelek kalau menonjol terlalu panjang. Jadi saya tadi potong sekitar 1 cm, dimasuk cuman paling-paling 2,5 cm ya, tapi insya Allah dijamin aman. Yang penting masuk masih di atas 1,5 cm aja saya udah berani. Jangan lupa tahan, kalau bisa sambil ditiup sebentar pasti dia langsung keras. Walaupun belum keras tapi dia udah paten, nggak mau keluar lagi. Ya, ini hasilnya guys, tinggal pemasangan doptratnya ya, karena belum ada keran. Biasalah yang namanya proyek, kalau belum ada keran malah ya kita kasih penutup dulu pakai doptrat keluar, biar air bisa yang ke bawah atau yang lain-lain bisa dipakai ya. Siapa tahu aja nanti ada keran bekas bisa dipasang sini buat nyuci tangan. Sementara saya kasih dop dulu ini. Jangan lupa kasih seal tipnya, kita kasih arah berlawanan dengan cara masukin dopnya ya. Kalau dop kan masuk ke kanan, kita putarnya ke kiri sol tipnya biar saat masukin dia nggak lepas. Kalau nggak berlawanan tuh pasti kalau udah diputar kayak begini kadang-kadang siltipnya bisa lepas ya guys. Semakin ke dalam semakin lepas dia.
Jangan lupa ya guys, dukung selalu channel tukang bangunan rumah biar tambah semangat untuk berbagi pengalaman ya. Mungkin kalau ada yang salah bisa dikoreksi dan kita tukar pengalaman ya guys. Namanya juga di proyek, lain mandor lain cerita, lain tukang lain cara, kan begitu. Setelah semuanya udah ketutup, kita tinggal plaster buat nutup lubangnya, karena lumayan nunggunya juga lama. Sekarang lagi proses penghalusan ini ya guys. Udah halus kayak begini karena rencananya tembok ini mau dikepret doang katanya, mau pakai semi kasar, pakai kepretan, tak antar pakai adukan atau pakai lem perakat, saya juga belum tahu. Yang penting nanti katanya kasar, jadi nggak terlalu bagus juga nggak apa-apa. Ini kebetulan ada keran bekas tadi saya pasang buat nyuci piring lah, ya seorang proyek buat masak mie gitu guys. Terima kasih yang selalu mendukung channel tukang bangunan ya. Tidak bosan-bosan ucapkan terima kasih.